Kasih yang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ismail Marduki Syanturi, kelas TIP 1803 dengan NPM 181101 anak, dengan mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Mesran Engkong. Adapun manfaat dari belajar metode penelitian itu, di sana kita diajarkan untuk membuat sebuah karya ilmiah yang baik, melakukan riset untuk skripsi, dan membuat sebuah artikel dengan baik. Adapun judul yang saya bawakan dalam presentasi saya ini yaitu dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Agensi Terbaik pada PT PND Live dengan metode Analytical Hierarchy Proses. PT dan PNDC Live adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh PT DNC, khususnya dalam menentukan agensi terbaik, maka dari itu penulis di sini membuat sebuah metode, yaitu dengan menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy, yang mana bisa membantu untuk mengatasi masalah yang kompleks. Adapun hasil akhir dari pengujian yang diperoleh dari beberapa langkah-langkah yang sesuai dengan metode tersebut, yaitu untuk menghasilkan pegawai yang dijadikan sebagai pegawai kontrak. Untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut digunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy. Ini merupakan metode yang digunakan oleh khusus pembobotan kriteria dan penentuan prioritas setiap kriteria. Kenapa alasan kita menggunakan metode AHP ini? Dikarenakan di dalam AHP itu terdapat konsep eigenvektor, yaitu digunakan untuk melakukan proses perangkaian prioritas setiap kriteria berdasarkan matriks perbandingan dan perpasangan. Adapun tujuan kami lakukan penelitian ini yaitu untuk merancang sistem pendukung keputusan pemilihan agensi terbaik dengan menggunakan metode AHP. AHP atau Analytical Hierarchy Process adalah metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Sati untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks, tidak terstruktur dalam beberapa komponen dalam susunan hierarki, dengan memberi nilai subjektif yang pentingnya setiap variabel secara relatif. Adapun metode penelitian dari yang kami teliti yaitu yang pertama, kerangka kerja penelitian. Kerangka kerja penelitian yang dimaksud adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang tertentu. Di sini kami buat sebuah gambar. Inilah kerangka yang akan dilakukan peneliti. Uraian kerja penelitian. Tahap pengumpulan data. Di sini tahap selanjutnya yang dilakukan dalam peneliti adalah mengumpulkan data tersebut terus kita dibagi menjadi dua, yaitu sebagai studi literatur dan pengumpulan data kasar. Yang dimaksud dengan studi literatur di sini adalah kita melakukan melalui dua cara, yaitu penelusuran internet dan membaca buku untuk mendapatkan informasi tentang penelitian yang relevan dengan objek dikaji. Yang objek lalu dikaji ini guna untuk memperoleh ketepatan langkah dan pelaksanaan penelitian. Kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data ini bermaksud untuk langkah untuk memperoleh data yang akan diolah dalam proses implementasi. Data ini berupa kuesioner yang digunakan untuk menentukan prioritas tiap-tiap kerja. Yang ketiga, wawancara. Wawancara di sini setelah kita jalankan sebuah proses, kita akan melakukan penelitian, melakukan wawancara dengan dua cara, yaitu eksplorasi dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan langsung ke bidang yang diteliti tentang penerimaan pegawai kontrak untuk mendapatkan kriteria yang ditentukan dalam penerimaan pegawai kontrak tersebut. Yang keempat yaitu analis. Dalam tahap analis ini dilakukan dua tahap diantaranya. Yang pertama itu data penelitian. Adapun guna data penelitian ini adalah
mengumpulkan data yang sudah dianalisis yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, alternatif. Alternatif yang dimaksud di sini adalah calon yang akan diterima sebagai pegawai kontrak yang akan diseleksi dengan metode yang digunakan. Metode yang digunakan di sini tadi itu menggunakan metode AHP. Yang kelima yaitu pemilihan kriteria dan subkriteria. Di sini yang dimaksud tahap ini adalah dilakukan pemilihan kriteria dan kriteria yang sudah diterapkan dari tempat penelitian sesuai dengan hasil wawancara yang sudah ditetapkan dari objek penelitian yang sudah dilakukan peneliti. Berdasarkan data tersebut sehingga ditemukan kriteria yang diperlukan. Yang keenam yaitu pembangunan sistem. Pembangunan sistem yang dilakukan ini adalah mulai dari perancangan sistem sampai dengan pembuatan sistem yang sesuai dengan keperluan dari objek penelitian yang dilakukan yang di dalamnya sudah diterapkan metode MORA. Yang ketujuh, penerapan metode AHP. Langkah selanjutnya adalah menerapkan metode yang sudah ditentukan yaitu metode AHP. Dalam memecahkan permasalahan yaitu pemilihan agensi terbaik. Dalam penerapan metode tersebut dilakukan beberapa langkah-langkah yang sesuai dengan metode tersebut untuk menghasilkan pegawai yang akan dijadikan sebagai pegawai kontrak. Pengujian sistem dalam tahap ini dilakukan adalah pengujian sistem yang sudah diselesai dibuat. Tujuan dan pengujian sistem adalah untuk mengetahui apakah sistem yang sudah dibuat sudah sesuai dengan tempat penelitian melakukan riset penelitian. Baik, sekian yang bisa saya lakukan presentasi artikel ilmiah saya. Kalau ada perkataan yang kurang jelas, saya minta maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih.